Haleluya. Haleluya semuanya pemuda-pemudi ya dimanapun saudara berada. Haleluya, tentu Tuhan memberkati saudara semuanya ya. Terlebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya tentu firman Tuhan ini untuk saudara. Jadi mari bukakan hati. Nah supaya saudara bisa menerimanya, saudara bisa mengerti dan saudara diberkati, saudara diperlengkapi. Dan saudara akan semakin mengerti ya bagaimana saudara seharusnya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kela puji nama Tuhan. Nah sesuai dengan tema dikatakan engkau seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah hidupmu. Amin. Ya. Karena saudara sudah di dalam Tuhan. Jadi hidupmu itu ditentukan oleh firman Tuhan. Bukan lagi ditentukan oleh situasi keadaan daripada hidupmu, bukan. Ya, tetapi hidupmu itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu pemuda-pemudi harus mengerti firman Tuhan. Amin. Pemuda-pemudi harus mengerti kebenaran supaya bisa hidup di dalamnya saudara. Dan itu adalah kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita buka dari Bilangan 23 ayat 19. Kita baca bersama-sama, saya percaya saudara sudah membuka Alkitab dan saudara sudah persiapkan catatan saudara. Ya, untuk mencatat saudara firman Tuhan ini. Ya, terlebih lagi saudara sudah mempersiapkan hidup saudara tentunya. Kita baca bersama-sama Bilangan pasal 23 ayat 19. 1-2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh luar biasa, haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang setia saudara ya. Allah kita itu Allah yang setia, amin. Ya, dikatakan saudara sehingga ya Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, sekali Tuhan berfirman maka Tuhan akan melakukannya. Amin. Sekali Tuhan berfirman kepada saudara maka Tuhan akan melakukannya. Oleh sebab itu dengarkan saudara firman apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Firman Tuhan apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan menjadikannya. Tuhan akan melakukannya, amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dan kita percaya Tuhan itu berkuasa untuk menggenapi firman-Nya. Dan tidak ada satu kuasa apapun saudara yang bisa menghalangi untuk penggenapan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu sudah dibuktikan saudara ya. Sudah dibuktikan, langit dan bumi bahkan segenap isinya ini terjadi oleh karena Tuhan berfirman. Amin. Dan Tuhan saudara tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini dan untuk selama-lamanya. Yang perlu berubah itu siapa? Saya dan saudara. Haleluya. Kita berubah saudara untuk menuju kepada firman Tuhan. Amin. Kita berubah untuk menuju kepada Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu firman Tuhan, kuasa firman Tuhan juga tidak pernah berubah. Amin. Tuhan sanggup melakukannya kepada saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi sekarang saudara firman Tuhan mana yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara supaya Tuhan melakukannya. Kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara tidak memiliki firman Tuhan, dari mana Tuhan melakukannya dalam hidup saudara? Tentu saudara Tuhan tidak akan melakukannya karena tidak ada dasarnya. Haleluya. Dasar Tuhan untuk melakukan menggenapi firman-Nya jikalau saudara memiliki firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus kemudian dikatakan atau berbicara dan tidak menepatinya. Oh luar biasa. Haleluya. Sekali Tuhan berbicara kepada saudara. Makanya saudara ya telinga rohani saudara ini supaya peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan telinga saudara ini peka saudara untuk perkara-perkara dunia ini saja. Ya. Tidak saudara, tapi saudara harus melatih ya telinga saudara peka kepada suara Tuhan. Amin. Supaya saudara bisa
mendengarkannya bahwa Tuhan berbicara kepada saudara dan Tuhan akan menepatinya. Oh, luar biasa saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Seseorang saja berjanji kepada saudara, saudara sudah menanti-nantikannya. Kapan ya ditepatinya, ya. Nah ya, saudara pasti nantikan, oh kapan ya? Mungkin dia berjanji bulan depan aku akan berikan sesuatu kepadamu. Dinantikan saudara, dinantikan dan percaya saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Tetapi hari ini Tuhan berkata saudara, jikalau Tuhan berbicara maka Dia akan menepatinya. Amin. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, mari dengarkan saudara apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bicarakan kepada saudara, ya, maka Tuhan akan menepatinya dalam kehidupan saudara. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan kita ajaib luar biasa, ya. Kalau saudara kita percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, tentu hidup kita tidak akan apa? Hidup kita tidak akan khawatir. Amin. Kita pasti saudara, bebas dari kekhawatiran karena kita percaya penuh pada firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan meneruskannya hingga pada akhirnya. Amin. Ya, mari kita lihat saudara, ya, apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu saudara. Supaya saudara hidupi, supaya saudara tahu dan saudara hidupi dan saudara melakukannya. Yang pertama, ya, saudara hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, ini pasti sudah seringlah saudara dengar, ya. Terlebih lagi saudara yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Oh iya, aku itu anak Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini tidak hanya sekedar mengetahui, tapi hiduplah benar sebagai anak Tuhan. Saudara harus tahu status saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, supaya saudara bisa menghidupinya sebagai anak Tuhan. Tidak gonta-ganti saudara, ya. Di gereja anak Tuhan, tapi di luar gereja tidak anak Tuhan. Nah, itu tidak benar. Di pelayanan anak Tuhan, tapi di luar pelayanan bukan anak Tuhan. Berarti saudara belum sepenuhnya menjadi anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan mau saudara status sebagai anak Tuhan ini itu menjadi milik saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Karena saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Kenapa saudara menjadi anak? Karena Tuhan itu sudah menjadi bapa saudara. Amin. Di mana anak berada, di situ bapa berada. Luar biasa. Nah saudara, ya, jadi saudara tidak sendiri, tapi ada bapa yang menyertai saudara. Oleh sebab itu hiduplah saudara sebagai anak Tuhan dimanapun saudara berada. Ya, saudara yang kasih nama Yesus, situasi keadaan bagaimanapun yang sedang saudara hadapi, saudara harus hidup sebagai anak Tuhan. Itu harus melekat. Bukan hanya di luar saja saudara, ya, atau di ini saja, di bibir saja. Oh, saya anak Tuhan. Ya, karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kehidupan kekal sudah menjadi milik saya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi Bapak saya. Bapak saya. Nah saudara, bukan hanya sampai di situ. Tetapi saudara, yang paling penting, status sebagai anak Tuhan itu ada di dalam roh. Amin. Ada di dalam roh saudara. Supaya itu melekat dalam hidup saudara. Dan saudara akan bawa kemanapun saudara berada. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan yuk, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap orang, sebanyak saudara yang percaya, yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus saudara dalam hidupnya, maka dia diberi kuasa untuk menjadi siapa saudara? Menjadi anak Allah. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, jadi berubah statusnya, sudah menjadi anak Allah. Karena menerima Yesus dalam kehidupannya saudara, ya, yang percaya kepada namanya, yaitu nama Yesus. Oh luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus,
Kemudian dikatakan orang-orang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara sebagai anak Tuhan oleh karena dilahirkan oleh firman Tuhan. Amin. Karena dilahirkan oleh roh saudara, oleh firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya saudara menjadi anak Allah. Berarti saudara yang kasih nama Yesus, kalau saudara sebagai anak Allah, berarti saudara harus hidup di dalam keluarga Allah, di dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya mungkin saudara bertanya, loh Bu, ini kan masih di dunia. Iya, benar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi saudara, karena saudara sudah percaya, saudara menjadi anak Allah. Amin. Berarti ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi bukan hanya ganti nama saudara ya. Dahulu anak apa saudara? Dunia sekarang anak Allah. Bukan hanya ganti nama, tidak. Tetapi saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara sebagai anak Allah. Bagaimana supaya saudara bisa hidup sebagai anak Allah. Haleluya. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan. Saudara yang kasih nama Yesus dalam kehidupan saudara. Karena pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu juga saudara, nah ya, Yesus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga saudara tidak sendiri. Amin. Status sebagai anak Allah, status sebagai anak Tuhan ini bisa saudara hidupi. Haleluya. Bisa saudara kerjakan, membuat saudara tidak pernah sama. Haleluya. Saudara pasti berbeda sebelum menjadi anak Tuhan dan sesudah menjadi anak Tuhan. Harus berbeda, tidak bisa tidak. Karena sudah ada kuasa dalam hidup saudara untuk hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, siapa yang dalam Kristus, dia sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak berkuasa lagi. Haleluya. Maut tidak berkuasa lagi. Tetapi yang berkuasa atas dosa itu siapa? Anak Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, dia bisa berkuasa atas dosa. Sehingga apa saudara? Dosa itu tidak lagi bekerja dalam kehidupannya. Dia bisa menolak karena sudah ada kuasa. Haleluya. Sekarang tinggal kembali kepada saudara. Tinggal kembali kepada pemuda-pemudi. Bagaimana? Saudara masih mau memberi hidup enggak di dalam dosa? Atau saudara gunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan untuk menolak dosa tersebut? Ya, sekarang Tuhan kembalikan kepada saudara. Saudara gunakan kuasa itu atau tidak? Kalau saudara tidak pergunakan, iya dosa bisa berkuasa. Tapi kalau saudara gunakan kuasa sebagai anak Tuhan yang Tuhan berikan, maka saudara akan bisa menolak dosa. Kalau tidak, tidak akan bisa saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi lihatlah saudara ya, karya Tuhan Yesus luar biasa untuk membuat saudara menjadi anak Tuhan. Nah, saudara pasti tahu ya bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus supaya menjadikan saudara menjadi anak Tuhan. Mari hargakan saudara. Amin. Hargakan. Hargakan saudara ya. Hidup terus sebagai anak Tuhan. Haleluya. Jangan gonta-ganti saudara ya. Biar itu tetap menjadi status saudara dimanapun saudara berada. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di pelayanan, tetapi dimanapun saudara berada. Amin. Di pekerjaan, di perkuliahan saudara, di teman-teman saudara, atau di keluarga saudara. Biarlah saudara tetap menjadi anak Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi terima status saudara sebagai anak Tuhan. Melekat bukan hanya saudara di luar, tetapi di dalam roh saudara. Supaya itu menjadi kuat dan saudara tetap menjaga hidup saudara sebagai anak Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau itu kuat saudara, maka dunia ini tidak akan mempengaruhi saudara. Tapi saudara yang akan mempengaruhi dunia. Haleluya. Nah ya, jadi hal-hal yang tidak benar itu tidak akan mempengaruhi saudara. Kalaupun sesama anak Tuhan. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, ya, saudara pasti akan tetap jaga status saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, mari hargakan itu yang sudah Tuhan berikan saudara dengan harga yang mahal ya. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk itu. Jadi mari hargakan, tetap hidup sebagai anak Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, janjinya saudara, nah rencananya dalam hidup kita.
Bahkan dikatakan saudara, kita tuh menjadi ahli waris. Oh lihatlah. Ya, kita itu menjadi ahli waris. Anak Tuhan itu menjadi ahli waris saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan Galatia 4 ayat 7. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Satu dua ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara benar-benar anak, saudara menjadi ahli waris. Amin. Berarti yang bisa dipercayai. Seperti dalam satu keluarga saudara ya. Ada anaknya beberapa. Nah saudara yang kasih nama Yesus, orang tuanya ini yang mempunyai warisan yang begitu banyak lah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, warisan itu bisa dipertahankan saudara oleh anak-anaknya jikalau saudara dia bisa dipercaya. Amin. Kalau tidak saudara, warisan itu bisa habis, bablas saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah ini di dalam kerajaan Tuhan saudara. Nah saudara sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, saudara menjadi ahli waris. Tetapi benar-benar menjadi anak Tuhan supaya benar-benar diwariskan kepada saudara. Tetapi kalau saudara tidak hidup sebagai anak Tuhan, bagaimana Tuhan mewariskannya saudara? Ini bukan warisan secara materi saja. Allah saudara, haleluya. Tuhan itu, Allah kita itu memiliki segala sesuatunya. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus itu akan diwariskan kepada saudara. Jadi kalau saudara tidak siap sebagai anak Tuhan, bagaimana Tuhan percayakan warisannya? Tidak akan bisa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi tentu Tuhan mau saudara. Karena firman Tuhan berkata, jadi kamu bukan lagi hamba ya, melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Lihatlah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi segala yang di sorga itu mau diwariskan kepada saudara. Nah bagaimana saudara, siap enggak? Atau saudara tolak? Saudara mungkin tidak berkata ya. Saudara mungkin tidak berkata, aku tolak. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, melalui kehidupan saudara, melalui tindakan saudara, melalui perkataan saudara, saudara bisa menolak saudara warisan tersebut. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi ahli waris saudara ini adalah salah satu tujuan Tuhan dalam anak-anak Tuhan. Salah satu tujuannya. Ya, Tuhan mau wariskan. Makanya firman Tuhan berkata saudara di dalam kitab Yohanes ya. Yohanes 14 ayat 12, coba buka dahulu. Nah, barang siapa percaya kepada Tuhan maka dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, ya, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 12. 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah jadi diwariskan saudara kepada anak-anak Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan Yesus miliki, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan perbuat itu mau diwariskan kepada anaknya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bahkan dikatakan saudara yang lebih besar daripada itu. Bagaimana? Saudara siap? Saudara siap? Saudara sanggup? Kalau saudara mau, pasti saudara sanggup. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara yang kasih nama Yesus, tentu ini tidak akan diwariskan kepada saudara. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Saya percaya semuanya mau menjadi anak. Haleluya. Semuanya pasti ingin saudara memiliki warisan, yang menjadi ahli waris. Oleh sebab itu, pemuda-pemudi siapkan hidup saudara benar-benar menjadi anak Tuhan. Amin. Supaya Tuhan mewariskannya kepada saudara. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Contoh teladan kita siapa saudara? Yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sebagai anak Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus itu saudara datang ke dunia oleh karena apa saudara? Oleh karena taat, oleh karena patuh kepada Bapa di sorga. Dia tinggalkan sorga saudara datang ke dunia sama seperti kita, bahkan menjadi hamba. Karena apa saudara? Patuh dan taat kepada Bapa di sorga.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, semoga saudara apa yang sudah dihidupi Tuhan Yesus ini itu tidak hanya kita dengar, tidak hanya kita tahu itu cerita, tetapi saudara supaya juga kita hidupi. Amin. Supaya juga kita hidupi, supaya saudara juga hidupi, miliki saudara. Saudara menjadi anak Tuhan yang patuh, yang taat kepada Bapa di sorga. Sebagaimana Tuhan Yesus patuh dan taat kepada Bapa di sorga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Tentu saudara untuk patuh dan taat atau hidup sebagai anak Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, Tuhan sudah berikan kemampuan, kesanggupan bagi saudara untuk itu. Tinggal tergantung kepada saudara. Saudara mau atau tidak, itu dikembalikan kepada saudara. Kalau saudara mau, oke. Saudara yang kasih nama Yesus, maka Tuhan akan berkarya. Nah ya, tapi jikalau saudara tidak mau, saudara tentu, Tuhan tidak akan berkarya dalam hidupnya. Oke, pilih saudara mana yang harus saudara pilih dan saudara lakukan. Tapi satu hal, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu saudara mau menyenangkan Tuhan, pilihlah yang terbaik. Amin. Pilih yang benar saudara, hiduplah sebagai anak Tuhan. Haleluya. Yang patuh dan taat saudara kepada Bapa di sorga. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Sekarang coba lihat diri saudara, ya. Apakah saudara sudah benar-benar menjadi anak Tuhan? Ya, atau masih sebagai bos saudara, atau anak gampangan, anak murahan. Ya. Kok anak gampangan, anak murahan itu saudara itu enggak yang tidak termasuk dalam hitungan. Ya, tidak termasuk dalam hitungan Tuhan. Kalaupun saudara mungkin berkata, aku anak Tuhan. Aku sudah lahir baru. Aku sudah melayani, aku sudah anggota gereja. Tapi coba mari lihat, apakah status sebagai anak Tuhan itu sudah saudara hidupi tiap-tiap hari dimanapun saudara berada atau tidak. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, tentu sebagai seorang anak Tuhan, nah saudara harus tahulah bersikap kepada Bapa. Haleluya. Mau mendengar saudara apa yang disampaikan, atau saudara yang kasih nama Yesus, ya, apa yang diberitahukan kepada saudara, tentu saudara mau mendengar. Amin. Saudara mau mematuhinya. Haleluya. Saudara mau patuh, saudara mau menurut, dan saudara mau hormat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, karena saudara, kalau saudara benar-benar sebagai anak dan saudara mengenal Tuhan itu sebagai Bapa, tentu saudara yang kasih nama Yesus, komunikasi saudara pasti baik. Hubungan saudara pasti baik. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, saudara pasti bersikap benar. Kalau benar-benar saudara mengenal saudara sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu sebagai Bapa saudara. Ya, pasti saudara tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana berkomunikasi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, pasti saudara akan menjaga kehidupan saudara. Oke lah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat saudara dari Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Yuk ingat ya, tadi saudara temanya apa? Engkau seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada yang lain, ya, tidak ada pilihan yang lain. Itulah dari Tuhan. Tapi kalau saudara milih yang lain, itu okelah, terserah kepada saudara. Kita baca Galatia pasal 2 ayat 20. 1-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, ya, saudara sebagai anak Tuhan, saudara bukan lagi untuk diri saudara sendiri. Haleluya. Saudara hidup bukan untuk diri saudara sendiri lagi, ya. Nah, dikatakan melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara. Jadi ada Kristus saudara. Haleluya. Jadi manusia saudara yang lama, itu sudah tidak ada lagi. Sejak saudara menjadi anak Tuhan. Yang ada itu siapa saudara? Kristus. Dan Kristus yang ada dalam saudara itu biarlah semakin terang. Semakin nyata. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus semakin nyata. Yang lama itu semakin hilang saudara.
Bahkan semakin tidak ada dalam kehidupan saudara. Tapi yang nyata itu adalah Kristus. Amin. Haleluya. Nah itulah saudara sebenarnya. Ya jadi saudara jagalah. Ya. Jadi saudara bukan lagi si A, si B, si C. Oke itu nama saudara. Tetapi saudara sesungguhnya adalah siapa saudara? Kristus di dalam saudara. Amin. Ada Kristus. Ada Tuhan Yesus. Kristus urapan saudara yang diurapi ada dalam hidup saudara. Nah berarti ada kuasa. Amin. Ada kuasa dari Tuhan. Ada kuasa dari sorga. Untuk bisa hidup sebagai anak Tuhan. Luar biasa. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Yang kita hidupi sekarang ini. Yang saudara hidupi sekarang ini. Dikatakan adalah hidup oleh iman. Amin. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara tiap-tiap hari harus hidup dengan iman. Haleluya. Hidup dengan iman, hidup dengan firman Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenaran saudara. Itulah hidup saudara yang sesungguhnya. Haleluya. Kalaupun saudara saudara pergunakan pikiran saudara tapi ada pikiran Kristus. Kalau saudara pergunakan perasaan saudara tapi perasaan apa saudara? Kristus. Haleluya. Jadi hidup oleh iman. Tiap-tiap hari saudara. Amin. Bukan hanya pada saat saudara perlu atau saat mendesak. Oh ini perlu iman nih, perlu iman yang besar. Tidak saudara. Karena tiap-tiap hari saudara harus hidup dengan iman. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya saudara tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Tapi saudara benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Harus saudara isi hidup saudara tiap-tiap hari dengan firman Tuhan supaya saudara memiliki iman. Oke, puji nama Tuhan. Nah itu yang pertama saudara. Yang kedua, saudara itu sudah ditetapkan menjadi pemenang. Haleluya. Katakan saya sudah ditetapkan jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oke, kita buka Roma 8. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Lihat saudara. Nah inilah yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Kita baca saja bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jangan saudara berpikir oh menang itu saudara. Ya karena saudara berhasil dalam studi. Hanya itu saja. Karena saudara berhasil dalam pekerjaan ya. Karena nilai-nilai saudara baik. Atau income gaji saudara bertambah. Berarti saudara umat pemenang. Nah ya, saudara diangkat jadi manajer misalnya. Lalu saudara berkata, oh benar saya umat pemenang, bukan bahkan lebih daripada pemenang. Misalnya saudara yang kasih nama Yesus ya. Oh saya ditentukan Tuhan jadi kepala tidak jadi ekor. Saudara bukan hanya saudara keberhasilan dunia ini. Saudara yang kasih nama Yesus itu yang menentukan saudara menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, bukan saudara. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus. Karena dikatakan saudara ayat 38 lihat. Sebab aku yakin bahwa baik maut. Maut saudara kematian mengancam saudara. Nah saudara harus menang. Haleluya. Nah ya saudara harus menang. Dari ancaman saudara, dari kematian, dari sakit penyakit, dari virus COVID-19. Saudara harus menang. Haleluya. Karena saudara sudah ditetapkan jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan dikatakan maupun hidup. Nah ya. Hidup saudara sekarang bagaimana? Mungkin saudara lagi ada tekanan, ya, lagi ada kekhawatiran, saudara, ya, lagi ada apa lagi, saudara? Nah, kebimbangan. Nah, saudara harus apa? Menang, menang dari tekanan-tekanan hidup, menang saudara dari pencobaan-pencobaan, dari ujian dalam kehidupan saudara. Saudara harus menang, tidak kalah. Haleluya, tidak langsung gundah gulana.
Tidak langsung galau. Tapi saudara harus saudara harus menang dari kehidupan saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, tiap-tiap hari kan hidup ini saudara tidak selamanya nyaman. Ya kan? Satu saat pernah saudara akan dengar satu kabar misalnya yang tidak baik, ya, atau saudara mengalami kerugian, atau saudara mengalami kehilangan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu jangan membuat saudara tertekan. Haleluya. Tapi saudara harus hidup. Harus menang. Amin. Haleluya. Ya, jadi bisa diatasi. Berarti saudara lebih daripada tekanan-tekanan kehidupan saudara. Bukan di bawah. Amin. Karena saudara sudah tetapkan jadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan dikatakan saudara baik malaikat-malaikat. Jika nanti datang malaikat-malaikat saudara, ya. Datang malaikat kegelapan kali, ya. Ya, atau menyamar saudara sebagai malaikat terang. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, ya, nyatakan saudara harus tinggalkan iman saudara, harus tinggalkan pelayanan, ya, harus tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara harus menang dari hal itu. Haleluya. Bahkan dikatakan maupun pemerintah saudara, ya. Kalau ada larangan mungkin atau saudara atau pemerintah gelap lah, ya. Saudara yang kasih nama Yesus. Nah, ya, yang berusaha untuk menghentikan saudara untuk mengikuti melayani Tuhan, saudara harus menang. Amin. Karena ada kuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Bahkan dikatakan baik yang sekarang, mungkin saudara sudah hadapin sekarang ini, maupun yang akan datang. Jikalau datang lagi saudara, minggu depan, bulan depan atau tahun depan, saudara harus tetap tampil menjadi apa? Pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan saudara, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, biar ini jadi bagi saudara. Amin. Karena saudara menjadi pemenang. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, ya. Karena hidup ini masih saudara jalani. Belum besok atau minggu depan atau bulan depan. Puji nama Tuhan kalau Tuhan Yesus datang, ya, tahun depan. Tapi saudara yang kasih nama Yesus, ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi saudara harus masih menjalaninya. Makanya saudara harus menang. Haleluya. Dan Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Segala sesuatunya sudah ditaruhkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Amin. Dan diberikan kemenangan itu kepada saudara. Jadi yuklah saudara, ya, meteraikanlah itu dalam hidup saudara, bahwa saudara itu umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Kalaupun datang nanti tekanan-tekanan saudara bulan depan atau tahun depan, saudara yang kasih nama Yesus, tapi kalau saudara sudah tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, maka saudara akan berani menghadapinya. Haleluya. Dan saudara harus menang, bukan kalah. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena itulah hidup saudara. Oh, luar biasa. Jadi Tuhan sudah tuliskan, Tuhan sudah meteraikan, engkau itu adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oh, luar biasa saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi tidak usah takut saudara, ya. Ancaman-ancaman apapun saudara, kematian, penyakit, saudara sudah tetapkan jadi pemenang atas hal tersebut. Haleluya. Jangan khawatir saudara tentang hidup saudara, apa yang saudara makan, minum, masa depan, ya, yang mungkin belum jelas masa depan saudara bagaimana, ya, karena kuliah saja belum saudara clear, ya. Apalagi saudara masa pandemi COVID-19 ini, oh bagaimana Tuhan, tidak ada kepastian. Tetapi dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, ya. Jadi saudara harus hidup yang pasti-pasti saja. Itu kan dari dunia saudara, ya. Tidak ada kepastian, itu dari dunia. Kapan berlalunya? Ya, virus COVID-19 ini saudara seperti tidak pasti. Tapi dari Tuhan ada kepastian. Amin. Oke, puji nama Tuhan, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi harus menang. Oke, Mazmur 37 ayat 24. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Apabila ia jatuh,
Mazmur 37 ayat 24, 1-2 ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan lihat saudara, baik sekali Tuhan tersebut ya. Kalaupun saudara hampir-hampir jatuh, tidak dibiarkannya jatuh. Tuhan akan menopang saudara, membuat saudara tegak kembali. Haleluya, supaya saudara tidak terjatuh. Supaya pemenang itu tetap menjadi milik saudara. Luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan selalu ada dalam hidup saudara. Tuhan itu setia. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bahkan firman Tuhan berkata saudara dari 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu cobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu, lihatlah saudara ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan izinkan saudara karena Tuhan tahu Tuhan sanggup. Tapi kadang-kadang saudara kita tidak sadar ya bahwa kita itu sanggup. Kita merasa kita tidak sanggup, makanya letoy saudara, gundah gulana, khawatir, bimbang saudara. Ya. Karena apa saudara tidak sadar, kesadarannya hilang sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi apa saudara? Manusia biasa, makanya saudara tertekan. Ya, padahal Tuhan berkata saudara, Tuhan mengizinkan karena Tuhan tahu Tuhan itu saudara, ya Tuhan itu tahu bahwa saudara sanggup untuk menanggungnya. Amin. Ya. Jadi tidak Tuhan izinkan yang melebihi kekuatan saudara. Jadi sebatas kekuatan saudara, sebegitulah Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Haleluya. Jadi saudara tidak dibiarkan sendiri. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang kepadamu, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Tuhan izinkan saudara tapi tidak Tuhan biarkan. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya, berarti ada jawabannya. Amin. Kepastian saudara pasti. Nah selalu ada kepastian. Karena selalu ada jawabannya. Haleluya. Makanya saudara yang ketiga setia. Setia karena ada jawaban. Karena ada jalan keluar. Amin. Saudara harus setia. Tuhan sudah menetapkan saudara menjadi umat yang setia. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa saudara setia? Karena Tuhan kita itu setia. Haleluya, tadi kan sudah saudara dengarkan firman Tuhan. Di dalam pencobaan pun Tuhan setia, tidak dibiarkannya. Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Jadi setia saudara, haleluya. Ini sangat Tuhan inginkan saudara. Amsal 20 ayat 6. Yuk, banyak orang menyebut diri baik hati. Amsal 20 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Biar Tuhan menemukannya dalam hidup saudara. Karena saudara sudah ditetapkan Tuhan menjadi umat yang apa saudara? Umat yang setia. Haleluya. Nah benarlah menjawabnya saudara, jangan salah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kita lihat saudara, ya. Sampai saat ini Tuhan itu tetap setia. Nah ya, jadi Tuhan mau juga saudara harus setia. Setia mengikut Tuhan, setia melayani. Haleluya, setia hidup dalam kasih. Amin. Setia saudara untuk bertumbuh. Haleluya. Jangan naik turun pertumbuhannya. Hari ini ya karena nyaman, karena sukacita bertumbuh. Tapi besok hari karena tidak nyaman, karena lagi ada pergumulan. Nah ya, tidak bertumbuh, bukan seperti itu. Tapi setialah saudara, haleluya. Setia terus saudara dalam Tuhan. Setia terus untuk bertumbuh dalam Tuhan, amin. Setia terus saudara untuk mengikut Tuhan. Setia terus untuk melayani, haleluya. Firman Tuhan berkata, kalaupun apa saudara rebah di sisi kiri atau kanan, sisi kananmu ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, bahkan di sisi
inimu, kirimu berlaksa-laksa. Tapi Tuhan katakan, saudara kasih nama Yesus, nah ya, Tuhan itu tetap setia. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus dikatakan Galatia 6 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah saudara berarti setia. Haleluya. Nah jadi saudara jangan jemu-jemu saudara untuk setia. Jangan jemu-jemu melakukannya, mengerjakannya. Karena apabila sudah datang waktunya maka saudara akan menuai. Pasti saudara. Pasti saudara akan menuai. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, biar ini saudara alami. Ini jadi dalam kehidupan saudara. Pasti saudara akan menuai. Haleluya. Jangan menjadi lemah. Jangan saudara tidak setia. Tapi setialah terus. Kalaupun saudara di kiri kanan saudara tidak setia. Tapi saudara tetap setia. Haleluya. Kalaupun di kiri kanan saudara. Nah dia jatuh saudara, dia meninggalkan Tuhan. Tapi tetap setia. Karena saudara akan menuai. Kalau saudara tidak setia, kalau saudara menjadi lemah, maka saudara tidak akan menuai. Nah segala sesuatu yang sudah kerjakan mungkin sudah 5-10 tahun itu, nah itu sia-sia. Kenapa? Tidak setia. Harga yang saudara sudah bayar, yang sudah saudara korbankan, saudara mungkin 5, 7 atau 10 tahun itu akan sia-sia. Karena apa saudara? Saudara tidak setia. Itu menjadi berharga kalau saudara setia. Saudara akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi jangan lemah, mari setia terus untuk mengikut Tuhan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Untuk itu saudara maulah diproses. Maulah diproses untuk benar-benar menjadi anak Tuhan. Amin. Mau diproses saudara untuk bisa berdiri sebagai umat pemenang. Mau diproses saudara supaya benar-benar saudara menjadi setia. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Nah supaya firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Oke puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan yuk mari kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat 10. Oke yang keempat tadi ya mau diproses mau diperbarui. Nah sesuai dengan patronnya Tuhan tadi ya. Menjadi anak Tuhan, menjadi umat pemenang, menjadi yang setia. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mengenakan manusia baru, mengenakan sebagai anak Tuhan. Haleluya. Mengenakan sebagai umat pemenang. Mengenakan apa saudara? Kesetiaan. Haleluya. Yang terus-menerus diperbarui supaya semakin nyata. Semakin nyata sebagai anak Tuhan, semakin nyata menjadi umat pemenang, semakin nyata kesetiaannya saudara. Terus menerus tidak berhenti selagi saudara masih ada, selagi saudara masih hidup. Haleluya. Selagi saudara masih bernapas saudara harus terus menerus diperbarui. Saudara tidak bisa berkata Tuhan sudah cukuplah Tuhan sampai di sini saja. Berarti saudara out lah kalau sudah cukup sampai di sini. Berarti saudara tidak menginginkan lagi hidup di bumi. Ya. Dengan kata lain saudara berkata ya supaya Tuhan mengambil nyawa saudara. Nah saudara kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi mari beri diri saudara untuk apa saudara? Terus menerus diperbarui. Memberi diri terus menerus diperbarui. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bisa saja saudara atau kerap sekali saudara. Saudara itu sepertinya tidak didukung. Tidak diperhatikan. Nah ya. Sepertinya segala sesuatu yang saudara kerjakan atau lakukan itu tidak dihargai. Bisa saja saudara, manusianya itu bisa saja berkata seperti itu. Tapi satu hal saudara, firman Tuhan berkata supaya mau terus menerus diperbarui. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya semakin nyata saudara ya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat pemenang, menjadi umat yang setia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, maka Tuhan akan menggenapi. Segala janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara sebagai anak Tuhan. Amin. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara sebagai umat pemenang. Semua janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara jikalau saudara menjadi umat yang setia sampai kepada kesudahannya. Maka digenapilah firman Tuhan
Bilangan 23 ayat 19 tadi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tentu jikalau Tuhan berfirman, Tuhan akan melakukannya. Amin. Tuhan berbicara, maka Tuhan akan menepatinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi inilah yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Hiduplah di sana saudara tiap-tiap hari. Berdirilah di sana saudara tiap-tiap hari. Maka saudara pasti menyenangkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari semuanya pemuda-pemudi bangkit berdiri. Haleluya. Hidup kita saudara menggenapi firman-Nya. Ya, supaya tanda mujizat yang daripada Tuhan itu menyertai setiap langkah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sempurna. Dalam rencana-Mu Tuhan Yesus atas setiap umat-Mu, atas setiap pemuda-pemudi. Biar itu jadi Tuhan. Jadi. Jadilah Tuhan. Karena Engkau sudah memulainya dengan baik. Dalam kehidupan setiap umat-Mu. Engkau mau meneruskan hingga pada akhirnya Tuhan. Amen. Mari pemuda-pemudi angkatlah tanganmu, hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Ora basekera batera batana. Era basekera batana. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
saudara berada pada saat ini. Mari hiduplah sebagai anak Tuhan. Dan itu semakin nyata dalam hidupmu. Karena engkau mengerjakannya tiap-tiap hari. Amin. Dimanapun engkau berada. Haleluya. Biarlah engkau mengerjakannya. Engkau mengejarnya. Biarlah dunia ini semakin kau tinggalkan. Dan Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Amin. Jadilah menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya Tuhan. Karena itulah hidupmu yang sesungguhnya. Amin. Engkau ditetapkan menjadi pemenang dalam segala hal. Karena kuasa pemenang itu ada dalam hidupmu. Mari jadikanlah di dalam hidupmu. Setialah terus mengikut Tuhan. Amin. Setialah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Amin. Jangan menjadi lemah. Karena jikalau engkau tidak jemu-jemu mengerjakannya, maka engkau akan menuai. Haleluya Tuhan. Akan tiba saatnya, akan tiba waktunya. Tuhan akan nyatakan segala sesuatunya. Kalaupun hari ini engkau dalam tekanan, engkau dalam pencobaan, engkau dalam ujian, jangan menyerah. Jangan menyerah, mari setia terus. Setia percaya pada Tuhan. Amin. Setia terus untuk hidup dalam Tuhan. Setia terus untuk mengasihi Tuhan. Setia terus untuk bersekutu dengan Tuhan. Setialah. Sebagaimana Tuhan Yesus setia, biarlah engkau juga setia. Dan berilah dirimu diproses, diperbaharui terus menerus. Terus menerus, bahkan tiap-tiap hari. Hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Engkau diperbarui sehingga statusmu sebagai anak Tuhan semakin nyata. Statusmu sebagai pemenang menjadi nyata. Statusmu sebagai umat yang setia semakin nyata. Teruji. Maka apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan menggenapinya. Amin. Jikalau Tuhan berfirman, masakan Dia tidak melakukannya. Jikalau Tuhan berbicara, masakan Dia tidak menepatinya. Tuhan akan melakukannya karena Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup. Amin. Tuhan akan menepatinya. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia setia. Dia setia hari ini juga. Hari ini juga Tuhan sanggup, Tuhan bisa menggenapi janjinya dalam hidupmu. Amin. Dalam nama Yesus. Seperti pujian yang berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai hidupmu tiap-tiap hari. Biar itu jadi. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat mengasihi umat-Mu ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Engkau tidak ingin seorang pun meninggalkan Engkau. Tapi Engkau sangat mau supaya mereka setia terus Tuhan untuk hidup dalam Engkau. Mengikut Engkau, mengikut kebenaran-Mu Tuhan sampai kepada kesudahannya. Biar itu jadi Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Karena mereka berharga dalam Engkau. Engkau sudah membelinya Tuhan dengan lunas. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Yesus. Biarlah umat menghargakannya.
Pemuda-pemudi dimanapun saudara berada saat ini. Apakah engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula? Apakah kesetiaanmu sudah pudar? Apakah statusmu sebagai anak Tuhan sudah hilang? Apakah umat pemenang itu sudah hilang dari hidupmu? Hari ini dengarkanlah. Mari kembali. Kembalilah. Kalaupun keadaan atau situasi yang kau hadapi sulit, tapi mari tetap hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Haleluya Tuhan. Tuhan sanggup mendengar, menjawab doamu. Amin. Tuhan sanggup menyatakan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Amin. Sekarang penentunya adalah engkau. Apakah engkau tetap hidup sebagai anak Tuhan? Apakah engkau hidup sebagai umat pemenang? Apakah engkau setia? Dan apakah engkau mau diproses, diperbarui terus menerus? Jikalau itu engkau kerjakan, lakukan, percayalah. Hari ini juga Tuhan sanggup menjawab doamu. Amin. Tuhan sanggup menyatakan janjinya, menggenapinya. Haleluya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat hatimu kepada Tuhan. Pandang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah umatmu. Ini anak-anakmu, pemuda-pemudimu Tuhan. Berdiri di hadapanmu Tuhan Yesus. Engkau mengenal mereka. Engkau mengenal kehidupan mereka. Engkau mengenal hati mereka. Lawatlah Tuhan. Lawatlah di dalam nama Yesus Kristus. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dimanapun engkau berada pada saat ini, terimalah. Terimalah lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah mereka dengar dan terima jadilah dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan penipu, segala kegelapan keluar dalam nama Yesus. Roh duniawi dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus. Kebodohan, kebijikan, lepaskan pemuda-pemudi, lepaskan umat Tuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Rohmu yang dahsyat bekerjalah atas setiap pemuda-pemudi. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya.